sekarang kita ke pelajaran yang ketiga ya. Nah, di pelajaran yang ketiga ini dikenalkan mengenai penggunaan alif lam. Ya. Sebetulnya agak kurang cepat juga ya, agak kurang tepat juga kalau disebut dengan alif lam, karena terdiri dari dua huruf jaiyah, ya. Maka seperti yang dikatakan oleh Dr. Budiansyah, beliau lebih suka mengatakannya itu dengan al. Kenapa? Karena alif lam ini atau al ini termasuk huruf ma'ani. Jadi ketika baitun ditambahkan alif lam, maka artinya jadi berubah. Antara baitun dengan al baitu itu walaupun terjemahannya sama, yaitu sama-sama rumah, tapi dia maknanya berbeda. Dalam artian baitun ini nakiroh, ketika kemasukan alif lam, ketika kemasukan al, maka berubah maknanya menjadi ma'rifah. Nakiroh, anggap saja nakiroh itu indefinitif, kemudian ma'rifah ada alif lamnya, anggap saja definitif. Maka karena alif lam di sini memberikan pengaruh, maka dia termasuk huruf ma'ani. Ya, dia memberikan makna yang lain dari ketika tanpa al. Huruf ma'ani kalau terdiri dari dua huruf ya itu tidak disebut satu-satu ya, tapi disebutnya itu langsung satu kesatuan, al. Maka nanti di depan nanti ada pelajaran, ada pembahasan mengenai al asyamsiyah dengan al qamariyah. Tidak disebut alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah ya. Karena kalau alif lam ini disebutnya, kalau al ini disebutnya alif lam syamsiyah, disebutnya alif lam. Kalau al ini disebutnya alif lam, maka min juga harusnya disebutnya mim nun. Fi yang artinya di, yang biasa diartikan di, harusnya disebutkan fa ya. Tapi kan tidak, kita kan menyebutnya min fi, kecuali yang satu huruf jaya baru disebutnya dengan al-ba'u, at-ta'u. Nah kalau yang dua disebutnya satu kesatuannya langsung. Jadi di pelajaran yang ketiga ini kita akan mengenal mengenai al ya. Baitun dengan al baitu, apa perbedaannya? Dari segi tulisan, tentu saja baitun tanpa alif lam, tanpa al baitu dengan al. Kemudian ujungnya lihat ada perbedaannya. Baitun di situ ada tanwinnya, tun domatain. Kemudian al baitu tanpa ada tanwinnya. Ya, jadi pilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh mengatakan al baitun, tidak boleh mengatakan al baitun. Pilih salah satu, baitun tanpa al atau al baitu tanpa tanwin ya. Tidak boleh al baitun, pilih baitun, pilih al baitu. Kemungkinan yang keempat adalah boleh tidak tanpa alif lam, tanpa tanwin ya, tanpa alif lam, tanpa tanwin. Ada alif lamnya, ada tanwinnya, tidak boleh ya, tidak boleh mengatakan al baitun. Kemudian alif lam saja boleh al baitu, tanwin saja boleh baitun. Nah, tanpa alif lam, tanpa tanwin boleh tidak? Tanpa alif lam, tanpa tanwin boleh tidak? Hah? Enggak, tanpa alif lam, tanpa tanwin boleh tidak? Tanpa alif lam, tanpa tanwin boleh kalau dimudofkan ya. Kalau tidak dimudofkan tidak boleh. Misalkan kita ingin mengatakan ini rumah ya, di pelajaran yang kemarin ya. Di pelajaran yang kemarin kan begini, hadza baitun, pakai tanwin ya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita bermaksud ingin mengatakan ini rumah, tapi kita mengatakannya hadza baitu. Nah, itu tuh tidak boleh. Jadi si baitunya tanpa alif lam, tanpa tanwin itu tidak boleh. Kecuali kalau nanti berniat dimudofkan, nanti ada di pelajaran yang kelima ya, mudhof ilaih. Kemudian alif lam dengan tanwin, kenapa tidak boleh digabung? Tidak boleh dikatakan al baitun karena ini bertentangan. Alif lam menunjukkan sesuatu itu definitif, sedangkan tanwin menunjukkan sesuatu itu indefinitif. Maka suatu benda itu tidak mungkin definitif dan indefinitif sekaligus. Suatu benda itu tidak mungkin nakirah dan ma'rifah sekaligus ya. Maka pilih salah satu. Maka aturan yang pertama adalah jangan menggabungkan alif lam dengan tanwin ya. Coba silakan dibaca. Baitun al baitu. Berikutnya Kitabun al kitabu. terus Qolamun. ke kolamun ke bawah. Al qolamu. Berikutnya Jamalun al jamalu. bagus ya. Nah, kemudian berikutnya, nah di situ ada kalimat, model kalimat yang berikutnya, yaitu memulai kalimat dengan menggunakan alif lam yang tadi. Jadi
kalau di pelajaran yang pertama dengan pelajaran yang ketiga, kita memulai kalimat itu menggunakan kata tunjuk. Dalam artian orang Arab biasanya menggunakan pelajaran yang pertama dengan pelajaran yang kedua, hadza kitabun ataupun zalika kitabun, itu untuk mengenalkan nama sebuah benda. Nah, kalau di pelajaran yang ketiga bukan mengenalin lagi. Ketika orang Arab mengatakan al-qalamu maksurun, maka orang Arab tuh mengasumsikan bahwasanya lawan bicaranya itu sudah tahu al-qalamu itu apa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Arab, kita sebagai orang Indonesia ketemu dengan orang Arab, ya kan? Nah, kemudian kita sudah tahu ya pulpen, PULPN, pulpen, kita sudah tahu dengan bahasa Indonesia ya, tapi kita tidak tahu dengan bahasa Arabnya. Maka si orang Arab itu akan mengatakan hadza qalamun. Ya, nah, si orang Arab ketika pertama kali bertemu dengan kita itu tidak akan mengatakan ya akhi al-qalamu maksurun. Kenapa? Karena si lawan bicaranya, si orang Indonesia lawan bicaranya itu belum tahu al-qalamu itu apa, maksurun itu apa. Nah, maka si orang Arab ini akan mengenalkan dulu ya akhi hadza qalamun, hadza kitabun dan seterusnya. Nah, setelah si lawan bicaranya tahu oh ini tuh namanya qalamun, baru dia mengatakan al-qalamu maksurun, pulpen tersebut patah. Mungkin dia akan oke, al-qalamun, dia nunjukin qalamun itu adalah ada bendanya. Maksurun bagaimana dia memperlihatkan mencontohkan makna dari maksurun, ya kan? Nah, disitulah dia mungkin akan praktek. Lu tau gak maksurun tuh gini, potrak gitu ya. Dia mungkin akan lihat tak, hadza maksur gitu ya. Dan seterusnya, maksur, maftu dan seterusnya. Nah, itu dikenalkan satu-satu. Nah, cuma kita di sini sudah tinggal jadinya aja ya. Al-qalamu maksurun artinya adalah tuh seperti yang ada di gambar di situ. Pulpen tersebut patah ya. Silakan baca. Al-qalamu maksurun, pulpen tersebut patah. Berikutnya. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu sudah ya, pintu tersebut. Maftuh artinya maftuhun artinya terbuka. Berikutnya. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Jalisun artinya duduk, waqifun artinya berdiri. Anak kecil tersebut duduk dan guru tersebut berdiri. Berikutnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Jadidun artinya baru, qadimun artinya jadul ya. Berikutnya. Al-himaru saghirun terus hisanu kabirun. Hison bukan hisan ya, itu shad bukan sin, jangan tertukar ya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai tersebut kecil dan kuda tersebut besar. Berikutnya. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun, kursi tersebut patah ya. Berikutnya. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Mindil kemarin sudah, yaitu sapu tangan. Wasihun artinya adalah kotor ya. Berikutnya. Al-ma'u baridun. Nah, al-ma'u baridun di pelajaran pertama dengan pelajaran yang kedua, al-ma'u tidak ada. Ya, al-ma'u tidak ada. Kalau dengan asumsi belum tahu sama sekali ya al-ma'u itu apa, maka ketika kita mengatakan al-ma'u baridun, lawan bicara itu bingung. Al-ma'u itu apa dulu? Al-ma'u itu apa dulu nih artinya? Kamu jangan langsung tiba-tiba mengatakan barid, al-ma'unya aja saya nggak tahu. Maka harus dikenalkan dulu. Hadza ma'un. Gitu, dikenalkan dulu, dia nyari-nyari dulu. Oh ya, ketemu nih di sini nih. Hadza ma'un, ini air. Gitu. Oh, berarti al-ma'u itu air. Nah, kemudian baru matching dengan kalimat yang di sini. Al-ma'u baridun, air tersebut dingin. Ya, kemudian mungkin saya juga akan menjelaskan baridun itu apa. Baridun itu dikasih es nih, baridun. Kemudian harun kasih api tuh, baru harun, panas terasa ya. Oke, berikutnya. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun, qamar bulan. Nah, bulannya di situ bukan bulan hitungan hari ya, tapi bulannya adalah yang ada di langit ya. Jamilun artinya indah. Berikutnya. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah tersebut dekat dan masjid tersebut jauh. Berikutnya. Ayo, nomor 8.
Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Hajar artinya adalah batu, batu tersebut berat dan kertas tersebut ringan ya. Berikutnya. Al-labanu harun. Bukan harun ya, harun kalau di Al-Qur'an ini 6 harokat ya. Madazim mustaqal kalimi ya. Karena matubi'i bertemu dengan tasydid ya, harusnya 6 harokat. Cuman dalam percakapan bahasa Arab tidak 6 harokat. Kalau 6 harokat nanti lawan bicaranya keburu kabur ya. Al-labanu harun. Nah, kalau 6 harokat seperti itu, coba bayangkan bagaimana kalau misalkan 6 harokatnya berjajar. Jadi kalau dalam percakapan itu paling nggak terlalu lama sampai 6 harokat ya. Cukup untuk menekankan kalau dia itu agak panjang. Al-labanu harun. Ulangi lagi. Al-labanu harun. Nah, harun itu artinya adalah panas ya, lawan dari baridun. Berikutnya. Al-khamisu nazifun. Nah, komis kemarin sudah, yaitu kemeja. Nazifun lawan dari wasikhun. Nazifun artinya bersih ya.